Pemirsa Sosok, di hari ini saya akan ajak pemirsa untuk mengikuti program Sosok dalam konsep yang berbeda. Jadi di hari ini kita akan langsung menemui sosok inspiratif yang sudah kita pilih untuk kita tampilkan biografinya untuk pemirsa di rumah. Siapakah sosok yang akan kita ulik biografi dan latar belakangnya? Ikuti saya, kita akan cari tahu aktivitas beliau dari rumah sampai ke kantor bersama Sosok hari ini. Pak. Nah, pemirsa, jadi sosok kita yang akan kita ulik biografinya di pagi ini adalah salah satu pejabat tinggi di Kalimantan Barat, dan pagi ini, saat ini sedang bersiap sebelum berangkat ke kantor. Biasanya beliau senam pagi atau olahraga, karena beliau ini adalah sosok yang sangat memperhatikan kesehatan dan kebugaran tubuh agar aktivitas lancar karena cukup sibuk. Jadi lebih jauh kita dekati aja beliau ya. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa. Pak Gajati sehat? Apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Mas Gadi sehat? Sehat dong. Luar biasa. Ini nggak panas Pak olahraga? Nggak. Ini selalu saya lakukan tiap hari. Setiap pagi? Jadi sambil cari vitamin D. Wah. Ya, saya olahraga. Walaupun aktivitasnya banyak sekali ya Pak ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tuhan selalu menjaga. Luar biasa. Nah pemirsa, jadi sosok kita di episode kali ini adalah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Pak Masyudi. Luar biasa, terima kasih sudah memberikan izin saya untuk datang ke kediaman. Ini karena saya jadi orang-orang pilihan nih, bisa langsung ke kediaman nih, luar biasa sekali. Saya juga terima kasih nih. TVRI mau ke sini dan menanya-nanya tentang saya, mungkin bisa bermanfaat. Pastinya bermanfaat. Karena ada banyak cerita dari seorang Kajati yang ingin diketahui oleh masyarakat, ya. Dan mungkin ada kisah-kisah hidup dan prestasi yang nanti akan jadi inspirasi buat kita semua. Ini masih mau lanjut senam, olahraga atau? Ya, kebetulan sudah selesai. Sudah selesai. Jadi sudah sekitar berapa menit? Or 20 menit. Lumayan agak keringat sedikit sambil pernapasan, walaupun gerakannya nggak keras, tapi karena ada dicampur pernapasan itu enak banget tuh. Kayak aliran darahnya itu lancar gitu. Lancar ya Pak ya, dan sehat selalu. Ya. Baik, ini biasanya kalau pagi habis olahraga, kalau kita boleh tahu dan pemirsa pengen tahu nih, ngapain Pak Kajati? Saya aktivitas saya setiap hari itu ya setelah saya selalu bangun itu antara jam 3:04. Nah, di sana saya selalu sholat malam. Insya Allah. Nah, terus baca Al-Quran. Kenapa baca Al-Quran ya? Kebetulan saya dilahirkan dari keluarga Islam. Itu alhamdulillah kalau menurut saya keluarga Islam, sehingga saya juga meyakini bahwa dengan baca Al-Quran itu bukan mengurangi, bahkan menghindari orang untuk pikun. Nah itu, jadi saya baca Al-Quran. Kalau waktunya panjang ya saya agak panjang, tapi kalau waktunya sedikit saya entah berapa ayat saya baca Al-Quran. Biasanya gitu sebelum persiapan untuk sholat subuh berjamaah. Saya biasanya kalau nggak di Masjid Mujahidin ya di rumah. Oh, bersama keluarga. Ya. Saya dengar Bapak juga suka miara ikan nih. Iya. Dan biasa katanya kalau pagi suka ngasih makan ikan. Betul. Boleh nggak saya dapat bocoran dari saya boleh ikut nggak Pak? Boleh, kita lihat. Udah dikasih makan belum ikannya? Belum. Di mana? Biasanya habis olahraga baru kita jalan-jalan ke tempat kolam ikan. Kecil. Tapi saya juga melihara ikan yang kecil-kecil itu. Jenis ikan apa yang dipelihara Pak? Saya senang ikan koi. Ikan koi. Kenapa ikan koi? Warna-warni. Bapak suka sesuatu yang berwarna-warni berarti ya? Saya pengen hidup itu lebih berwarna. Harus lebih berwarna. Bikin hidup lebih hidup gitu. Wah, luar biasa. Jadi saya menurut saya ya, hidup itu ya harus dijalani dengan baik, dan kita harus bisa menorehkan yang baik selama kita masih diberi kesempatan hidup ini. Saya ya pengen hidup ini ada maknanya. Malah justru bermanfaat. Dan saya dengan warna-warni kehidupan kita nikmati, kita goreskan lembaran-lembaran hidup itu menjadi apa ya? Menjadi suatu hal yang setiap menit, setiap waktu itu dimaknai. Oh, begitu berharganya waktu ini dan kehidupan ini. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas.
baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Setuju ya Pak? Amin, amin. Rupanya pasti Adi ini tahu juga nih. Alhamdulillah. Baik, suka melihara burung juga berarti? Iya. Oke, ini ada 2 burung. Ini belum dibuka nih ya, sebentar lagi dibuka, dimandiin. Dimandiin. Ini biasanya Bapak yang ngasih makan sambil ngasih makan ikan? Saya kadang-kadang tapi kadang-kadang ada yang di rumah sini nih, Mas Dani ini yang selalu menurunkan, dikasih ke tempat panas, dimandiin supaya dia juga seger. Oke. Burung ini, kalau menurut saya burung ini harus dipelihara. Kita boleh menikmati suaranya, bunyinya, tapi harus kita kasih kesempatan kehidupan yang bagus juga. Ini kita siapin tempat mandinya. Wah, luar biasa, dikasih tempat mandi, dikasih makan juga ya Pak ya? Ya, nanti dia berjemur, itu kelihatannya tuh dia juga melepas gitu. Jadi nggak cuma tuannya yang segar, happy, dan sehat, burung peliharaan dan juga ikan-ikan semua juga harus sehat ya Pak ya? Saya juga pernah, jadi dia dipelihara di sini, dia harus mempunyai kehidupan yang lebih bagus gitu lah, kira-kira kayak gitu. Oke, baik. Ini ada berapa kolam ikan nih Pak? Hanya ada 2. Ada 2. Oh ini ya Pak ya? Ini ikan lele dan nila. Ini biasanya yang dikonsumsi. Saya itu suka banget makanan ikan. Jadi ikan yang dimakan pun saya di sini biasanya lebih. Oke, berarti lele ini kalau sudah waktunya dikonsumsi akan dimakan. Dikonsumsi. Oke. Baik. Berarti Bapak suka makan ikan lele ya Pak? Iya. Salah satunya. Ikan apa aja saya suka. Oh, penikmat ikan. Iya. Ada yang menarik juga nanti tentang ikan, tapi nanti lebih jauh kita cerita ya Pak ya? Ayo kita lihat ini tempat kolam. Ya. Ini ikan-ikan yang dipelihara sama Pak Kajati. Wah, luar biasa banyak ini Pak. Jadi gini nih Mas Tiadi, ini ceritanya saya bikin kolom, saya kesini nih melihat lahan kok nganggur dan kelihatan kumuh gitu. Berarti sebelumnya tidak ada ini? Nggak ada. Bahkan di sini ada tumpuk batu-batu sama tanah yang ini. Bagaimana saya itu kebetulan di mana-mana selalu bikin ikan. Kenapa bikin kolam ikan? Saya senang sekali loh. Karena saya selalu melihat ikan. Mas Tiadi juga bisa lihat di dalam ikan arwana. Saya selalu melihat ikan tuh selalu beraktivitas. Katanya ikan itu adalah makhluk yang nggak pernah tidur. Dia kesana kemari menikmati hidup, mencari makan. Nah itu filosofinya mungkin gitu ya, memberi contoh kepada manusia supaya tidak lelah untuk melaksanakan aktivitas dan untuk mencari rezeki mungkin ya, Oke. Tapi di kolam ini khusus ikan koi ya Pak ya? Kalau tadi ikan lele untuk konsumsi juga. Kalau di sini khusus ikan koi. Ini dikasih nama nggak Pak ikannya? Enggak, karena banyak ya Pak ya? Banyak. Karena biasa kadang kalau ada peliharaan tuh dikasih nama gitu, cuma ini karena banyak kayaknya udah namanya sama aja koi. Oke, ini biasanya makanannya apa Pak? Ini mau ngasih makan? Ini kita kasih. Saya boleh ikut ngasih makan? Boleh. Boleh, ini barengan ya belum Pak ya? dikasih makan. Kalau kita pancing itu dia pasti datang. Ayo silakan Mas. Oh, bawa malah di ini ya? Ya. Disuapin luar biasa. Ini. Ini Mas, kasih tangannya. Disuapin ya Pak ya? Jari saya digigitin Pak. Ini kan dulu kalau di mau-mau dulu kan ada ikan apa itu yang untuk terapi itu ya. Ini biasanya ngasih makannya setiap pagi aja atau ada waktu-waktu khusus pulang kerja juga ngasih makan atau gimana Pak? Pagi dan sore. Jadi pulang kerja juga dikasih gitu. Ya. Luar biasa. Ini menarik, disuapin sama Pak Kajati nih ikan-ikannya. Iya, ini menunjukkan bahwa kita perhatian. Sayang ya Pak ya. Sekali diperhatikan sama yang memelihara dan dia mau gitu makan dekat gitu, dekat dengan yang memelihara. Oke. Ini juga banyak tanaman, tumbuhan, suka nanam bunga-bunga juga nampaknya. Kebetulan saya kesini melihat tanaman kurang rapi, saya rapikan dan saya ganti pohon yang masih segar-segar dan masih muda. Termasuk ikan itu saya selalu ngambil yang kecil, saya biar pengen tahu perkembangan itu ya. Oke, berarti ini dipelihara dari kecil banget, dari kecil. Oh, ya, sampai dia nanti gede ya Pak ya? Ya, ada yang beberapa yang gede, tapi saya senang suka melihara yang kecil-kecil. Gitu. Saya lihat sepertinya Pak Kajati ini paling senang dengan sesuatu yang indah. Iya. Apapun yang memanjakan mata, maka akan sangat tertarik ya Pak Kajati ya. Betul. Oke, ini kalau kita lihat ada lukisan juga. Ini lukisan sudah lama atau memang baru? Iya. Ada atau gimana? Ini baru begitu membuat ini, terus saya bikin lukisan. Kenapa saya mau ini biar nggak kelihatan
sini pelukis yang bagus, terus kita suruh panggil apa nih diskusi. Makanya memang yang cocok adalah pemandangan. Sehingga dilukis tentang pemandangan ini gitu. Biar kelihatan adem gitu ya. Nah ini pemirsa kalau bisa lihat, jadi di lukisan ini ada satu tulisan yang mungkin buat saya ini kayak motivasi, kayak pembakar semangat, boost of energy juga. Small change can make big difference. Ini kayaknya melekat sekali dalam keseharian Pak Kajati. Ini apa Pak? Ini memang jadi kayak seperti kata-kata motivasi atau seperti apa Pak Kajati? Ini bahkan ya seluruh kejaksaan atau adiaksa di Kalimantan Barat ini udah tahu bahwa ada kata-kata yang menjadi penyemangat atau motivasi kita terutama kejaksaan sebagai pelayanan masyarakat dan melayani masyarakat itu seperti apa gitu. Nah, sebenarnya ini ada kaitannya dengan dinas juga. Tapi kenapa saya tulis di sini supaya ini menjadi di hati gitu loh. Sampai dibawa ke rumah ya Pak ya? Selalu diingat gitu. Jadi small things can make a big difference. Maksudnya bahwa sedikit saja perubahan itu bisa membuat penilaian yang perbedaan yang luar biasa besar. Nah, saya melihat dulu, kebetulan kejaksaan ini Mas, kejaksaan ini adalah satuan kerja yang kita sudah memperoleh WBK, wilayah bebas korupsi, dan sekarang ini melakukan pembangunan zona integritas menuju WBCM, wilayah birokrasi bersih melayani. Nah seperti apa sebenarnya? Nah di situ itu sebenarnya intinya Pak Jokowi maupun Pak Jaksa Agung itu menekankan bahwa pelayanan pada masyarakat itu harus berubah. Yang dulunya minta dilayani sekarang harus melayani. Nah itu dengan cara apa? Harus merubah mindset kita pelayan masyarakat atau ASN itu harus berubah. Tidak boleh ada jarak dengan masyarakat. Ya, sedikit saja perubahan itu akan punya dampak yang besar sekali. Sebagai contoh contoh bahwa dalam melayani masyarakat, menerima tamu, kalau dulu itu kejaksaan wah sangar ya, berkumis, batuk-batuk saja ditakutin, bisanya hanya meriksa, menangkap, masukkan ke penjara. Ini enggak, sebenarnya tidak hanya itu. Kalau ada tamu itu layani dengan senyum, itu akan merubah image masyarakat yang luar biasa sekali ini. Dan padahal tugas yang lain kejaksaan kan banyak, dengan memberi konsultasi hukum, dengan datang-datang beberapa kali ya, saya sekitar 6 bulan di Kalimantan Barat sudah berapa kampus yang saya datangin supaya kita dekat dengan masyarakat. Dan apakah masyarakat sudah tahu benar dengan hukum? Ini sebenarnya tugas dari Pak Presiden juga, bahwa wajah penegakan hukum Indonesia itu di Adiaksa. Kalau di Adiaksa berarti kalau ada masyarakat yang tidak tahu hukum itu kan berarti salahnya di Adiaksa. Ada kejaksaan yang tidak optimal dalam melaksanakan tugas, masih banyak masyarakat yang masih belum tahu hukum. Nah ini harus terus dilakukan penerangan atau penyuluhan hukum supaya masyarakat itu melek hukum, tahu hukum dan tidak melanggar hukum tentunya gitu. Kalau tahu pasti akan semakin banyak orang yang melakukan hukum, dan pelanggaran hukum itu bisa ditekan dan mereka tahu tentang hak dan kewajibannya. Itu saja sebenarnya. Sejatinya saya juga sudah merasakan Pak, kehadiran Kejati di sekitar kita semakin dekat saat ini. Wajah Bapak terpampang di beberapa pusat-pusat strategis Baleho. Itu yang membuat kayak oke, sekarang Kejaksaan Tinggi sedang mencoba untuk mendekati diri dengan masyarakat lewat kepemimpinan Pak Masyudi, dan ini adalah satu gerakan yang Bapak sebut sebagai small change can make big difference. Luar biasa. Baik. Setelah ini kemana lagi Pak Kajati? Saya biasanya setelah ini saya selalu mempersiapkan diri untuk ke kantor. Saya selalu mempersiapkan pekerjaan apa yang saya kerjakan hari ini atau minggu-minggu ini. Apakah masih ada pekerjaan yang belum selesai, itu saya evaluasi lagi. Tapi sebelumnya saya biasanya sebelum berangkat ke kantor itu komunikasi dengan keluarga. Bisa ngobrol-ngobrol sambil minum. Sarapan ya Pak ya? Saya kebetulan 3 anak saya di Jakarta. Nah ini biasanya pagi-pagi ya saya kontak, saya telepon bagaimana kesiapannya, belajarnya masih melalui daring virtual, apakah ada hambatan atau bagaimana pembelajarnya. Mereka selalu melaporkan atau ngomong-ngomong, yang ngadu, curhat gitu. Udah selesai itu ngobrol dengan anak yang sini, baru gue berangkat ke kantor. Biasanya gitu tuh yang setiap hari saya lakukan. Oke. Dipanggil apa, ayah, bapak atau apa? Iya, ayah. Biasa manggil Papi. Papa. Oke, biasa dipanggil papa. Dan aktivitas-aktivitas lain yang biasa dilakukan oleh seorang Kajati di setiap pagi sebelum berangkat ke kantor. Habis ini saya boleh ikut ke kantor, Pak? Boleh banget, boleh banget, biar tahu bagaimana suasana jalan menuju kantor dan juga di kantor. Siap. Oke, kalau berkenan
satu mobil biar kita sambil ngobrol-ngobrol. Baik, luar biasa. Ini kesempatan yang luar biasa, saya bisa gabung sama Bapak. Nanti kita gabung untuk berangkat ke kantor sama-sama dan kita ngobrol lebih banyak. Karena nanti saya juga pengen tahu dulu sekolahnya di mana, Pak. Oh, aslinya orang mana kan kita belum cerita itu kan. Nah, jadi nanti kita dan masyarakat juga, pemirsa tentunya juga pengen tahu tentang itu. Dan pemirsa, ini kita akan kasih waktu untuk Pak Kajati bersiap ganti pakaian dulu. Sebelum nanti kita akan sama-sama ke kantor. Tetap di Sosok bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional, dan bermartabat dengan berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai-nilai kepatutan. Ayo tonton TVRI, media pemersatu bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TVRI, media pemersatu bangsa. Oke, kita ke kantor ya. Ya. Nah, pemirsa, ini kesempatan yang luar biasa, kita dikasih izin untuk bisa ikut bareng Bapak di mobil dinas. Ini kita mau ke kantor. Dalam perjalanan ini kurang lebih nanti sekitar 15 menitan ya Pak ya. Pak, ini sambil jalan, pemirsa Sosok juga pengen tahu nih Pak tentang sekolahnya dulu. Bapak asli orang Semarang ya Pak ya? Iya, betul. Lahir di Semarang. Saya orang Jawa Tengah deh. Jawa Tengah. Tapi tepatnya itu sebenarnya Kabupaten Semarang, tapi kota yang sangat dekat adalah Salatiga. Salatiga. Jadi biasanya kalau orang Pak Mas dari mana? Oh, saya dari Salatiga. Itu padahal sebenarnya karena Salatiga itu suatu kota yang kecil sekali kalau Mas Yadi tahu ya. Hanya 4 kecamatan, jadi di pinggiran sedikit saja sebenarnya. Tapi kalau enaknya ya familiarnya ke Salatiga gitu. Oh, oke, baik. Di daerah Susukan. Iya, betul. Itu desa atau apa Pak? Kecamatan. Kecamatan Susukan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Betul. SD-nya dulu SD Muhammadiyah, lalu juga SMA-nya, SMP-nya di SMP Negeri Susukan. Iya. SMA-nya Negeri Tengaran. Bapak pernah kuliah juga di Lampung. Iya, betul. Lalu kuliah juga di Bandung. Ini kemana-mana sekolahnya ini. Iya. Luar biasa. Ini kalau boleh kita tahu waktu kecil ngapain aja sih Pak? Apa sih aktivitas? Apakah sama dengan kita yang seperti biasa ini atau ada aktivitas khusus sampai bisa jadi kejati nih? Saya rasa ada rahasianya nggak? Sama ya, tapi yang jelas gini, saya tuh di kehidupan saya benar yang disampaikan, saya SD-nya di Muhammadiyah Susukan. Kemudian SMP-nya SMP Negeri Susukan. Kemudian SMA negerinya itu di Tengaran ya. Tengaran Kabupaten Semarang. Pada dasarnya sama ya kehidupan. Cuman waktu itu kan sekitar tahun 76 dan saya lulus SD itu 81. Kehidupan waktu itu hampir sama ya. Hampir sama kehidupan yang masyarakat kita itu masih pas-pasan, nggak seperti sekarang ya. Kalau menurut saya Indonesia itu malah dengan makmur, tidak ada orang yang sebenarnya kalau mau sekolah pendidikan apa aja sebenarnya terbuka peluang saat sekarang ini, sebenarnya nggak seperti zamannya saya dulu. Tapi yang menjadi semangat saya ya dalam kondisi yang keluarga pas-pasan, kehidupan masyarakat juga seperti itu, saya hanya melaksanakan prinsip bahwa kehidupan itu harus dijalani, dan yang pertama adalah saya harus mencari ilmu, harus selalu belajar dan belajar. Itu aja prinsip sukses. Iya, saya tidak tahu mau jadi apa, tapi kuncinya adalah untuk mempermudah hidup ini adalah ilmu. Dengan ilmu lah hidup ini menjadi mudah gitu. Berarti sebelumnya tidak ada impian atau
gambaran akan jadi seorang kepala kejaksaan tinggi? Sama sekali tidak. Jadi Sama belajar aja, sekolah aja, ngikut nasibnya seperti apa, jalani? Ya, jadi waktu itu di SMA, di kesempatan SMA itu, SMA Negeri Tengaran tuh, yang lumayan agak jauh itu, itu sekitar 7 kilo, sehingga saya karena 2 kali naik mobil, karena nggak bawa kendaraan sendiri, nggak punya kendaraan sendiri, saya harus memutuskan untuk kos ya, atau di mana supaya tidak terlalu jauh. Nah, saya waktu itu di dekat sekolahan itu ada pondok pesantren. Ya. Nah, saya di situ itu, saya itu juga karena saya dilahirkan di keluarga Muslim, saya ingin tahu sebenarnya belajar agama. Dan betul itu saya laksanakan, walaupun sebenarnya tidak cukup saya untuk mempelajari ilmu agama. Ternyata ilmu agama itu sangat sempurna dan luas sekali. Saya hanya di pondok 2 tahun. Okay. Nah, waktu itu menghadapi ujian, saya keluar untuk supaya ya lebih konsentrasi ke ujian lah, kira-kira kayak gitu. Kemudian kenapa saya kuliahnya di Lampung? Nah, itu ada kakak saya di sana. Ada kakak saya di Lampung. Teman-teman saya heran tuh kenapa pilihannya di Lampung. Nah, teman-teman saya bilang tuh kalau Lampung itu Sumatera itu melalui hutan apa bla 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 bla. Padahal saya yang melaksanakan di sana ternyata tidak. Di kotanya itu juga kota luar biasa, sama dengan di Kalimantan itu. Masih ada beberapa teman tuh yang meragukan bahwa di Kalimantan tuh seperti apa, padahal seperti ini kan. Yang dilihat katanya hutan, terus masih primitif, padahal tidak maju ya Pak ya? Maju, dan bahkan kalau tidak kalah dengan kota-kota di Jawa yang masih ini ya, yang masih seperti yang di kabupaten-kabupaten tuh. Cukup bagus di Lampung. Dan saya menyelesaikan S1 di sana. Kemudian waktu itu saya udah masuk kejaksaan nih. Oh, kuliah di Lampung ya, itu ya? Saya waktu itu sempat mendaftarkan Kabri, Akpol, sampai Pantokhir tapi nggak lolos. Saya waktu itu ya sambil bekerja, belajar, ada pembukaan CPNS di kejaksaan salah satunya. Saya memilih itu. Kenapa saya memilih itu? Karena nilai saya persyaratan itu cukup. Nah, sehingga saya masuk ke sana dan alhamdulillah lolos. Itu dari saya. Kemudian posisi itu masih saya kuliah ya. Saya lanjutkan kuliah, waktu itu saya masuk pakai ijazah SMA, dan waktu itu memang menurut saya bisa lolos dan agak lebih mudah gitu ya. Nah, kemudian berikutnya tadi Mas Adi nanya kuliahnya juga di Bandung. Pajajaran S2 ya, dan S3-nya di sana. Itu di sana. Saya senang saja sih, kenapa seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita harus belajar untuk mencari ilmu, dan kenapa di kampus yang berbeda atau apa, saya senang saja karena suatu universitas atau tempat pendidikan itu pun punya kekhasan. Dan saya senang sekali untuk mencari sesuatu yang baru dan pasti ada lebih spesifik. Di situ ada yang baru. Nah, itu saya senang itu, gitu ceritanya itu Mas Adi. Oke, ini kita sudah hampir sampai di kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Cepat sekali ya, karena sambil ngobrol ya. Sambil ngobrol. Bareng kita di sosok. Siapnya lebih nggak terasa gitu. Berarti ini nanti kita masuk, boleh ya Pak? Saya ikut. Hari ini aktivitasnya saya gangguin dikit. Boleh, silakan. Kita pengen lihat aktivitas sosok Kajati setiap pagi, lalu sampai di kantor apa dulu yang dilakukan. Lalu nanti juga pemirsa ingin lihat lebih dekat keseharian Pak Masyudi, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Boleh saya menerima pelaporan ya? Boleh Pak. Situasi kondisi di kantor ya? Baik, silakan Pak. Mas Adi mana? Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Hormat, gerak. Gerak. Kantor dalam keadaan aman. Tugas siap, laksanakan. Oke, berarti setelah menerima laporan, biasanya lanjut kemana ini Pak? Iya, saya biasanya menerima laporan itu kan mengetahui dia melaporkan kondisi kantor itu seperti apa. Setelah saya menerima laporan, oh ternyata aman, semuanya siap, ready untuk melaksanakan pekerjaan masing-masing. Biasanya saya hanya sekedar melihat bagaimana keadaan lobi ini. Terutama saya melihat, oh ya petugas PTSP sudah siap,
tempat fasilitasnya, dan juga ada lobby-lobby yang udah disiapkan. Ini mungkin sedikit aku lihatin. Boleh. Lihatin kita sambil jalan ngelihat ini ada apa saja di lobby. Nah, ada ikan lagi, Pak. Nah, ini posisi. Ini ruang tunggu berarti. Ruang tunggu. Jadi setelah biasanya ada warga yang memerlukan pelayanan ke Kejaksaan Tinggi dalam rangka untuk menunggu yang mau ditemuin siapa dia, kita ada tempat untuk menunggu ini. Berarti small change make big difference akan dimulai dari sini. Wajah kejaksaan yang lebih ramah kepada masyarakat. Senyumnya itu mulai dari sini. Jadi kalau di dalam nanti juga senyum, di sini juga dilayani oleh petugas-petugas kita yang selalu dengan senyum dan siap untuk melayani. Gitu, walaupun senyumnya tertutup masker selama masa pandemi COVID-19. Baik, setelah ini biasanya kemana, Pak? Ya, saya langsung ke ruangan kerja. Ruangan kerja. Boleh kita ikut? Ayo, boleh. Kita lewat lewat tangga. Oh, mau lewat tangga? Bahwa biasanya pagi lewat tangga atau lewat lift? Saya biasanya kalau pagi lewat tangga. Lewat tangga, sambil olahraga ya? Tetap harus ada aktivitas olahraganya. Katanya satu hari itu harus berapa langkah? 1000 langkah. Kalau menurut kesehatan tuh 1000 langkah. Oke. Baik. Ini tadi pagi kan kita sempat juga ngelihat aktivitas Bapak olahraga kayak gitu. Boleh tahu dong, sekarang olahraga selain senam pagi, kayak biasa kan ada yang olahraga tenis meja, badminton. Nah, kalau Pak Kajati ini apa olahraganya? Iya, jadi gini ya, saya olahraga itu memang hobi saya adalah olahraga. Satu, olahraga apa aja, dan kebetulan sebenarnya di Kejaksaan Tinggi ini banyak sekali yang melaksanakan aktivitas olahraga itu. Ada golf di sana, ada nembak di sana, ada karate. Ada karate juga? Ada karate juga, ada badminton, ada tenis meja, dan juga ada volleyball dan tenis lapangan. Nah, pada saat saya ini kan kemarin begitu saya masuk ada beberapa yang tidak ada. Misalnya ada kan saya gerakkan lagi. Mereka antusias, senang sekali nih. Jadi tidak ada pegawai Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat yang mempunyai hobi olahraga dan tidak ada fasilitasnya ini. Oke, jadi difasilitasi oleh kantor ya, Pak ya? Minimal fitness juga ada nih. Fitness juga ada? Fitness juga ada. Luar biasa. Jadi mereka biar supaya sehat, apalagi di masa pandemik ini, saya juga fleksibel dalam masuk kantor dan untuk tidak kantor, tapi intinya jangan dibatasi kegiatannya, tapi kegiatannya itu yang bermanfaat. Jadi kalau dia di rumah juga kan suntuk juga itu. Nah, saya juga olahraga cukup, istirahat cukup, tapi dengan ada fasilitasi kantor gitu. Jangan dipaksakan juga olahraga gitu supaya. Kabarnya ada informasi ke saya ini tentang satu olahraga yang menjadi olahraga kilas balik, yaitu sepeda. Iya, betul. Katanya Bapak sekarang suka main sepeda karena pingin kembali ke masa kecil dulu. Dulu sekolahnya pakai sepeda berarti, Pak? Betul. Jadi saya sekolah SD dan SMP itu pakai sepeda. Pakai sepeda. Kalau SMA tadi saya sampaikan agak jauh memang tempatnya itu. Saya kos di dekat sekolahan. Jadi waktu sepeda itu memang kan kalau di Jawa ya, saya rasa di Salatiga, Solo, Jogja itu semua kebanyakan pakai sepeda ontel gitu. Sepeda ontel? Sepeda ontel, sepeda dayung itu. Saya selalu pakai itu tuh. Sama teman-teman 5 orang, 10 orang bareng. Berapa jarak tempuhnya, Pak? Waktu SMP itu sekitar 1,5 kilo. 1,5 kilo. 1,5 kilo. SD nggak begitu jauh, sekitar 500-600 meter lah gitu. Oke, jadi itu kenapa Gowes ini kembali Bapak giatkan agar bisa sambil nostalgia waktu zaman sekolah. Begitu kegiatan kuliah terus kerja itu kayak waktunya benar-benar tersita, sehingga nggak goes. Rupanya di sini dan sekarang ini orang, ya saya setuju. Kenapa di samping untuk menjaga bumi ini juga sepeda itu tidak menimbulkan polusi. Dan aku lihat komunitas Satker, pimpinan Satker di Kalimantan Barat ada komunitas itu goes. Nah, saya belajar lagi di tempat ini, dan udah beberapa kali dengan Pak Kapolda dan Pak Pangdam kita goes bareng. Kemarin malah ada event di sini. Start dan finish di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Fun bike nggak banyak kan? Kita memang kan untuk kegiatan tidak banyak orang, tapi aktivitas kita jalanin gitu. Bareng dengan staf dan juga pegawai di Kajati juga ya Pak ya, berarti? Dengan satker lain. Satker lain juga. Oke, baik. Ini berarti kita menuju ke ruangan Kajati. Ruangan Pak Kajati. Nah, pemirsa, ini kita masih akan ajak pemirsa untuk tahu lebih jauh tentang Pak Kajati, tapi untuk segmen kali ini kita lebih ke
prestasi dan juga kiprah. Karena ini alasan kenapa kami undang dan kami minta kesediaan Pak Kajati untuk kami wawancara terkait Boleh ya. Lewat mana kita, Pak? Lewat ini. Ya. Ini sebenarnya mau aku bikin apa nih, Mas? Mau dibuat apa, Pak? Mau aku bikin kayak kalau ada tuh tamu yang bisa siaran langsung, aku modif. Jadi dibuat kayak studio mini. Gitu. Luar biasa. Jadi TVRI nanti kalau sudah tempatnya. Oke. Tapi belum ini. Nah, ini ruangan Kajati. Ini juga mau. Ini ruang kerja tempat Bapak sehari-hari selama jam kantor, menerima tamu juga. Ya. Seperti itu. Oke. Jadi ini ibarat kayak apa ya? Tempat yang harus juga nyaman pastinya. Untuk Pak Kajati untuk aktivitas selama ngantor kayak gitu. Terus ada satu aktivitas yang tadi tidak Bapak sebutkan, lupa mungkin ya. Biasanya mengecek kesiapan para staf. Oh iya? Ya, tiap pagi ya Pak ya? Tiap pagi. Ini informasinya ada saya dengar ini soalnya. Persuratan masuk itu, kita lihat kesiapan. Sampai ke situ dicek juga Pak? Harus situ tuh orangnya dan prasarananya. Aktif apa enggak, ada hambatan apa enggak gitu. Di samping saya biasa lihat itu di Pitsus, pidana khusus itu adalah suatu unit atau bidang yang mengelola tentang perkara pidana khusus. Di situ kenapa selalu saya menjadi prioritas, karena situ harus perlu cepat. Masalah korupsi, masalah keuangan, itu perkara-perkara dari bea cukai, dari pajak ke situ. Birokrasinya tidak boleh berbelit-belit, harus cepat. Kita juga melayani penegakan hukum, tapi juga melayani para penyidik ini. Kejaksaan itu kan intinya adalah melakukan penuntutan di bidang pidana umum dan pidana khusus. Kalau pidana khusus, kita juga melakukan penyidikan sendiri, tapi di situ kita berinteraksi dengan para penyidik. Ini harus melayani juga. Jangan seolah-olah kejaksaan juga paling bagus karena yang menentukan hukum. Enggak, aku bilang. Tapi koordinasi difasilitasi supaya mereka lancar. Udah melakukan penyidikan kok dipersulit kejaksaan? Nggak ada itu ceritanya gitu. Kejaksaan nggak boleh. Saya juga selalu cek gitu. Berarti sinergitas antar lembaga ini juga harus tetap dipertahankan baik ya? Yes, number one. Itu menjadi prioritas dan yang pertama harus dilakukan. Oke. Ini biasanya ketika sampai di ruangan ini, apa yang dilakukan sama Pak Kajati? Iya, saya ngecek. Saya biasanya itu mengevaluasi pekerjaan yang belum selesai dikerjakan. Saya biasanya ada catatan saya di iPad saya, pekerjaan untuk hari ini. Oke. To-do list-nya sudah ada ya Pak ya? Sudah ada. Jadi saya ada undangan di mana saja, terus pekerjaan yang belum diselesaikan harus diselesaikan, apalagi surat-surat yang dari Kejagung atau surat-surat dari satker lain itu harus ini. Nah biasanya saya selanjutnya itu berikutnya, saya setiap 1 minggu itu pasti 1 atau 2 kali saya kumpulin tuh waka dan asisten yang bertanggung di bidang-bidang masing-masing. Setiap hari apa Pak? Seminggu itu bisa 2 atau sekali minimal yang menangani situ saya kumpulkan. Gitu. Jadi mendengar apa yang dilakukan, keluhan dan juga mungkin hambatan yang dirasakan oleh staf dan pegawai Kajati. Baik, saya kasih waktu untuk Pak. Saya kasih waktu untuk Pak Kajati karena tadi katanya akan lihat to-do list aktivitas hari ini. Saya kasih waktu khusus dulu, nanti baru kita ngobrol lagi nih tentang prestasi Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Silahkan dilanjutkan Pak Kajati. Terima kasih Mas Andi. Saya boleh duduk? Ayo silakan Mas Adi. Sudah selesai ya Pak ya? Sudah. Jadi rutinitas pagi memang langsung buka iPad untuk ngecek to-do list aktivitas yang mau dilakukan sepanjang hari ini. Biasanya di kantor sampai jam berapa Pak? Saya di kantor itu paling cepat saya jam 5 baru pulang dari kantor ini. Paling cepat jam 5 sore. Berarti bisa malam juga kadang? Bisa malam, tapi di sini nggak di Jakarta. Ya. Biasanya saya juga habis maghrib, kalau memang sibuk terus sholat di masjid maghrib di masjid kantor ini, baru kita nyasin kerjaan paling 1-2 jam baru pulang ke rumah. Oke. Ini di sesi kali ini saya ingin tahu tentang perjalanan karir Pak Masyudi. Dari 2015 sebenarnya sudah sudah sering sekali memimpin kejaksaan Kejari, Luwuk, Sulawesi Selatan.
2015 Betul. pernah jadi Kejari di Selatan juga. Ya. Pernah jadi Wakajati DKI Jakarta. Betul. Pernah juga jadi Kejati di Yogyakarta. Betul. Dan sekarang Kajati Kalimantan Barat. Betul. Artinya memang jiwa kepemimpinan seorang Pak Masyudi ini sudah terasah sejak lama seperti itu. Itu kalau boleh tahu apa yang dilakukan Pak? Rahasianya jadi seorang pemimpin ini apa? Iya, alhamdulillah ya. Ini sebenarnya pertanyaannya ini pertanyaan spontan juga. Tapi begini ya, saya memang benar sekali saya jadi Kajari dan waktu itu bukan hanya sekedar memimpin. Saya menyatakan kalau memimpin bisa saja karena kedekatan atau apa dengan pimpinan, ada juga dengan pertimbangan itu. Tapi selama saya diberi amanah untuk memimpin suatu unit organisasi, saya akan all out di situ. Ya. Apa yang bisa saya kerjakan untuk membangun negara ini atau institut ini, selama saya mampu, saya laksanakan. Nah itu, saya tidak pernah dikasih jabatan berpikir untuk, wah supaya saya enak ya, saya supaya bisa untuk kepentingan saya sendiri. Saya menyatakan kepada keluarga saya bahwa kalaupun tidak 100%, tapi di atas 50% itu jiwa saya udah harus mengabdi gitu. Dan saya itu buktikan dimanapun saya diberi kepercayaan atasan untuk memimpin suatu unit atau satuan kerja, saya pasti akan memimpin dengan sepenuh hati dan ikhlas, dan harus bisa memberi motivasi anak buah itu menjadi lebih baik. Walaupun di sini kondisi lebih baik, saya di Indonesia harus lebih baik. Nah, saya dikasih tempat ya, satuan kerja yang baik, saya harus lebih baik. Kenapa harus lebih baik? Minimal dipertahankan atau bahkan harus ditingkatkan gitu. Apalagi kalau suatu unit yang memang tidak baik, saya harus berusaha untuk menjadi lebih baik, baik sarana prasarana maupun SDM-nya. Nah, ini yang pokok kan itu nih. Ini karena sekarang ini memang mindset SDM, dan ini sesuai dengan nawacita Pak Jokowi bahwa tahun kepemimpinan Pak Jokowi kedua ini adalah membangun SDM yang tangguh berkelas dunia. Nah, di situ tuh saya pernah nih sempat dipercaya pimpinan untuk menjadi Karupek, Kepala Biro Kepegawaian selama 2 tahun. Nah, di situ saya melihat bagaimana kondisi sumber daya manusia di kejaksaan ini di seluruh Indonesia. Nah, itu memang tidak salah dan tepat sekali kalau Pak Jokowi ini memprioritaskan masalah peningkatan kompetensi SDM nih. Kenapa? Karena kalau SDM-nya bagus, pasti negara ini akan maju gitu. Kira-kira gitu. Walaupun tidak menyampaikan infrastruktur, pembangunan infrastruktur. Itu yang saya lakukan juga di setiap ada kesempatan memimpin satuan kerja. Prasarana itu harus dilaksanakan. Sekarang ini memang zamannya IT, apalagi pandemi COVID-19. Nah, ini semuanya harus memakai IT. Untuk apa? Untuk mempermudah dan meringankan pelayanan kepada masyarakat, supaya masyarakat bermanfaat dan merasa tidak berbelit-belit, tidak birokrat lagi dengan pakai IT gitu. Sehingga ini harus disiapkan SDM yang bagus gitu. Ini intinya itu, dan saya selalu ini ada motivasi-motivasi yang bisa untuk menggerakkan semua personil, bahwa satuan kerja ini bukan hanya punya pimpinan. Pimpinan bisa berganti, saya sekarang dijabat dan saya yang sekarang menjabat Kajati Kalbar, tapi bisa besok, minggu ini, bulan depan, atau tahun depan saya harus pindah. Dan ini akan semua, memang organisasi kan gitu, harus berjalan terus. Hanya di situ, kalau SDM-nya sudah merasa memiliki semuanya, pimpinan siapapun nggak masalah, karena sistemnya udah jalan. Sekarang ini seperti di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat ini adalah suatu satuan kerja yang telah memperoleh predikat WBK, wilayah birokrasi, wilayah bersih korupsi, dan sekarang menuju wilayah birokrasi bersih melayani. Ini yang dicanangkan oleh Kemenpan RB, dan memang Pak Jokowi sadar betul nih, semuanya harus melakukan pembangunan zona integritas supaya memang SDM kita ini menjadi lebih baik.
Para pelayan publik itu tidak ada tempat bagi ASN untuk tidak melayani publik dengan baik dan bermanfaat. Kira-kira kayak gitu. Yang tahu bukan hanya pimpinan saja, tapi semua pegawai harus tahu, sampai PPNPN. Apa itu PPNPN itu? Kalau ASN itu aparatur sipil negara atau PNS. Kalau PPNPN itu adalah pegawai pemerintah non pegawai negeri sipil, itu sampai termasuk yang magang-magang itu. Nah itu harus ikut semua, bukan hanya yang PNS saja atau pejabat struktural atau pegawai saja. Kira-kira kayak gitu. Sebelum lebih jauh, nanti saya ingin tahu juga tentang predikat WBK yang didapatkan oleh Kajati dan bersiap untuk WBBM. Artinya ini bukan pekerjaan yang mudah. Karena banyak sekali instansi yang mencoba untuk mendapatkan gelar itu, dan saya tahu betul bahwa Pak Kajati saat ini sedang mempersiapkan banyak sekali upaya agar bisa mendapat WBBM bagi Kejaksaan 3 Kalimantan Barat. Tapi ada satu pertanyaan, Pak. Ini terkait prinsip, karena ini penting juga. Prinsip yang Bapak pegang ketika memimpin, yang Bapak pegang teguh sampai saat ini, apa, Pak? Saya melaksanakan prinsip bahwa saya diberi amanah untuk berkesempatan mengabdi dan bekerja di kejaksaan ini untuk mengabdi kepada negara, itu harus dilaksanakan dengan ikhlas. Itu saja. Ikhlas prinsipnya. Ikhlas dan harus banyak bersyukur. Nah, itu kalau kita ikhlas tuh pekerjaan apapun itu menjadi ringan gitu. Banyak sekali, apalagi di kejaksaan ya. Kejaksaan ini adalah aparat penegak hukum yang bersentuhan dengan para pencari keadilan, tapi di sana ada dua kepentingan yang tentunya semuanya pengen menang sendiri gitu. Nah, di situ tidak jarang sebagai seorang penegak hukum itu mendapatkan penekanan baik fisik maupun non fisik gitu. Nah, itu kita harus, tapi kalau dilakukan dengan ikhlas ya ini resiko jabatan gitu. Ini dilaksanakan dengan ikhlas, dan saya tidak pernah sih takut atau apa, ini memang bagian dari pekerjaan, ya laksanakan aja dengan ikhlas. Banyak sekali hal-hal yang berat ya menurut teman-teman, dan menurut saya juga ada berat, tapi kalau dilaksanakan dengan ikhlas menjadi ringan-ringan saja dan akan selesai gitu. Dan yang kedua adalah syukur. Kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Banyak teman-teman kita sakit, banyak teman-teman kita yang tidak seberuntung saya atau teman-teman. Saya selalu tekankan untuk kepada mengingatkan saya sendiri juga kepada teman-teman itu yang harus kita syukuri, sehingga kembali lagi kalau ada permasalahan yang berat, karena kita banyak syukur kita mendapatkan kesempatan untuk di sini, sehingga semuanya menjadi happy saja gitu. Bahkan senang gitu ya. Baik, berarti prinsipnya adalah ikhlas dan bersyukur ketika memimpin suatu organisasi atau apapun itu, termasuk juga di rumah berarti. Baik, Mas Andi, kita kalau Mas Andi duduk di sini kayaknya kayak serius nih, nggak ada Pak Kajati nih. Gimana kalau kita ngobrol lebih santai di ruang, di meja kursi tamu? Wah, luar biasa. Ini terima kasih Pak Kajati. Berpindah kita ya. Boleh. Ya, Mas Andi di mana? Wah, ini kita lanjut nih Pak Kajati. Tadi sempat saya potong sedikit tentang upaya yang dilakukan untuk meraih WBBM. Bagaimana? Beberapa hal yang sudah kita lakukan. Saya kebetulan di Kejaksaan Agung juga adalah pembangunan zona integritas ya, untuk mewujudkan WBK dan WBBM ini. Sehingga saya juga sedikit banyak tahu, dan memang ini harus saya belajar terus ini gitu. Beberapa tahapan kita udah laksanakan. Kemarin pada tanggal 19 Februari kita melakukan pencanangan penandatangan komitmen ya untuk kepada seluruh pegawai ini untuk melakukan wilayah birokrasi bersih melayan ini. Tadi saya sampaikan bahwa WBBM ini yang penting adalah bahwa tekad dan komitmen pimpinan itu harus benar-benar diyakini. Jadi saya ini sebagai pimpinan, role model itu tidak boleh setengah-setengah. Apalagi kita WBBM ya semoga ada, jadi nggak bisa begitu. Harus yakin benar bahwa kita akan bisa mewujudkan dan meraih WBBM itu. Jadi tekad dan pimpinan itu harus yakin. Para
penilai. Nah, ini kita ini kemarin Mas tanggal minggu kemarin kita udah melakukan penilaian daerah. Jadi WBM yang di satuan kerja di wilayah kita udah nilai. Nah, nanti saya juga dinilai ke sana. Di samping mengusulkan satuan kerja ini, kita juga dinilai oleh tim penilai internal tapi dari pusat, dari Kejaksaan Pengawasan. Selanjutnya akan diserahkan ke Kemenpan ARD untuk dinilai. Nah, ini para penilai ini nanti dia juga menurunkan tim ini tanpa sepengetahuan kita atau sepengetahuan kita. Nah, itu akan menilai sebenarnya sosok pimpinan ini yakin apa enggak ini. Nah, saya tidak boleh kendor ini, nggak boleh kendor untuk saya dan untuk mengajak seluruh pegawai yang saya sampaikan tadi. Semua para pejabat struktural termasuk seluruh pegawai, termasuk PPN, PM tadi. Harus yakin bahwa kita sama-sama melakukan pembangunan zona integritas menuju WBBM nih. Di situ intinya adalah bahwa di situ ada 6 area perubahan, tapi juga ada peningkatan pelayanan publik. Tapi intinya adalah bahwa di situ pelayanan yang dilakukan oleh aparat kejaksaan itu benar-benar mudah dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan situ tidak ada kolutif tadi, tidak ada korupsi, nggak ada pungli di situ. Itu yang penting intinya itu. Nah, makanya saya sampaikan tadi bahwa small thing can make a big difference. Sedikit saja perubahan akan membawa dampak yang besar untuk suatu perbedaan gitu ya. Jadi seperti tadi pelayanannya, wah sangat itu dengan senyum, wah itu sudah penilaian gitu. Nah, ini bukan hanya pimpinan langsung, tapi semuanya gitu. Nah, ini harus benar-benar dilaksanakan, dipahami, dan WBBM itu mereka memang semua harus menguasai, dan sekarang udah menguasai. Karena apa? Karena setiap kesempatan saya kumpulkan rapat paripurna dan saya sampaikan. Nah, gitu timbul semangat, mereka tahu. Kalau nggak tahu, kita diskusi supaya mereka tahu apa sih sebenarnya yang digembar-gemborkan kejaksaan. Nah, sekarang kita ini ada jargon yang kita sampaikan, si kumbang darah misalnya nih. Si kumbang darah itu apa sih? Ada juga yang belum tahu. Nah, sekarang udah tahu semua nih, baik di Kejaksaan Tinggi maupun di Kejaksaan Negeri itu sampai tahu si kumbang darah, konsultasi hukum, bidang hukum dan tata usaha negara. Wah, ini rasanya kok si kumbang darah. Dibuat singkatannya Pak, agar lebih mudah diingat, ya, lebih dekat dengan masyarakat. Iya, lebih dekat. Nah, di situ masyarakat yang perlu atau menghadapi masalah hukum bisa diskusi, bisa minta pelayanan di situ. Di si kumbang darah itu? Iya, di si kumbang darah. Ada 2 pos, di kantor Kejaksaan Tinggi dan di pos bandara. Tapi kita juga ada SMS, blast SMS ya, kita dari situ kelihatan tuh, Mas tadi kesini nggak tahu WA-nya di handphonenya masuk apa nggak. Nah, bisa diskusi di situ, bisa langsung ke webnya Kejati atau ke WA-nya gitu. Ke WA-nya Kejati. Nah, di situ bisa didiskusi hukumnya. Baik. Ini ada yang menarik nih juga pemirsa, bahwa Pak Masyudi ini masih suka ikut dalam proses pengadilan. Ya kan, masih turun sebagai jaksa juga. Betul. Aktivitas ini kenapa ini Pak Kejati? Memang senang sekali terjun langsung atau seperti apa? Ya, tentunya ya, contoh pimpinan negara kita Pak Jokowi yang suka belusukan ke daerah-daerah itu menurut saya bagus sekali. Ini juga paralel dengan perintah Pak Jaksa Agung, bahwa pada saat sekarang ini kita kan melakukan pendidikan para jaksa baru itu. Dan sekarang ini karena kondisi pandemik, mereka banyak juga ya blended learning. Ada yang langsung tapi banyak yang virtual. Termasuk simulasi untuk persidangannya virtual. Nah, gitu sehingga Pak Jaksa Agung memerintahkan pada satuan kerja itu supaya jaksa-jaksa senior itu mendidik jaksa-jaksa yang baru itu mengikutkan dan dilibatkan bagaimana sih beracara yang baik, bagaimana sih membuktikan suatu perkara di pengadilan gitu. Nah, itu saya memberikan contoh supaya Waka, para asisten juga Kajari, apalagi Kasih harus ikut sidang di situ. Nah, ini pada saat sidang ini jaksa-jaksa yang baru ikut di situ. Dia bagaimana membuat laporan persidangan dan bagaimana beracara yang baik, bagaimana membuktikan suatu case, bagaimana dia memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk membutuhkan perkara itu di depan persidangan itu. Pengetahuan hukum lebih itu masih banyak. Walaupun di samping di dunia akademisi juga para penyelenggara negara, saya sudah ada beberapa pemerintahan daerah yang mengundang saya untuk bagaimana sih pengertiannya, pemahamannya tentang korupsi ini supaya tidak melakukan korupsi. Nah, itu saya senang juga itu di setiap event saya ada kesempatan, ada waktu
saya pasti prioritas untuk melaksanakan itu supaya dekat juga. Biasanya kalau dekat dengan jaksa, dekat dengan hukum, mereka malu juga untuk melakukan korupsi. Semoga saja ini. Di samping dia juga memang perlu tahu, memahami tentang hukum, kira-kira kayak gitu, Mas. Oke, baik. Berarti sudah luar biasa sekali, mulai dari pendekatan kepada masyarakat, lalu memperbaiki sistem juga, dan juga membuat pola kedekatan yang cukup intim dengan para staf, karena ini yang kadang suka dilupain sama pimpinan. Itu kenapa memang menarik sekali sosok Pak Kajati kali ini kita undang, dan kita cerita banyak tentang biografi dan juga hal-hal yang menarik yang pemirsa di rumah pasti ingin tahu. Pak Kajati, ini tadi di rumah kita sempat ngobrol nih tentang aktivitas sehari-hari, ya kan? Bertugas di Kalimantan Barat ini dari Desember kalau tidak salah, berarti kurang lebih baru sekitar 6 bulan. Jauh dari keluarga dan anak-anak. Punya 3 putri dan 1 putra kabarnya. Lalu ada yang kuliah juga. Nah, ini biasa kalau membungkus rindu ini bagaimana Pak Kajati? Iya, memang masalah keluarga itu masalah yang tidak bisa di nomor 2-kan ya. Saya yakin betul bahwa antara tugas negara dan keluarga juga harus paralel gitu. Kita juga harus menomorsatukan tugas-tugas negara dalam arti tidak bisa mengesampingkan apapun tugas yang diberikan oleh negara. Tapi di selain keluarga ini juga sebenarnya bisa mendorong nih. Kalau keluarganya bagus, mendorong, itu pasti juga akan membuat kita tenang. Jadi support system. Iya, betul. Itu istilahnya ya, kalau bahagia ya bahagia dunia dan akhirat. Jauh di mata, dekat di hati sama anak-anak. Iya, walaupun ini ya harus tiap hari nih. Hari 3 ya satu-satu saya telepon gitu. Hari ini sudah nelfon Pak? Hari ini udah, tapi yang tadi udah, yang 1 tadi juga udah. Mungkin bisa saya coba. Kita ingin tahu biasanya kalau Papa ini, Papa berhubungan atau berkomunikasi dengan anak-anak ini seperti apa? Ini yang mau ditelepon anak yang nomor berapa, Pak? Ini anak yang nomor 3, namanya Fairuzen. Panggilannya? Panggilannya Ius. Boleh di loudspeaker mungkin? Iya, saya pemirsa bisa. Dia ini kelas 3 SMP dan mau masuk SMA dan udah daftar di SMA 1 Al-Azhar. Ini udah terima ya. Assalamualaikum, Ius. Ini apa video kabarnya? Boleh di video call? Ya, coba. Terus jadwal berikutnya apa sayang? Belum dikasih, kan nanti tahun ajaran barunya Juli. Juli ya. Terus yang perlu dipersiapkan apa, Nak? Ada itu nggak sih Pak? Ada yang tanda tangan buat offline itu? Oh, ada dong. Kalau ada dokumen yang perlu ditanda tangan, kirim ke Papa ya. Oke, Kak udah kabarin ya. Udah sarapan, Nak? Udah. Oke, Assalamualaikum. Wah, luar biasa. Iya ya Pak. Udah. Ini yang nomor 3. Kalau yang 2 tadi belajar. Terus kalau yang di asrama, yang di BIN biasanya ya, nggak tahu. Tapi dia karena jadi pengurus angkatan, terus megang keuangan, biasanya kan nggak boleh megang handphone. Saya sekarang dilegalkan free untuk pegang handphone. Tapi masih susah aja karena ketua. Adilnya juga bagus, tapi biasanya juga dia yang telepon karena saya takut mengganggu juga. Jadi Apa hal yang selalu diajarkan kepada anak-anak, Pak? Saya tekankan yang lain-lain tuh biasanya saya juga karena saya juga hanya ngasih tahu, tapi yang saya tekankan adalah menjalankan perintah Allah. Nah itu yang saya tahu bahwa sholat itu adalah yang akan dinilai nomor yang pertama ya, yang di hisabnya itu ya, dihisab di akhirat hisabnya nanti. Itu adalah sholat, sehingga sholat 5 waktu bahkan sholat duha itu saya selalu tekankan dan saya ajarkan. Oh Papa udah sholat loh nih, udah Aina kamu sholat ya. Biasanya alhamdulillah melaksanakan, walaupun nggak tahu tapi saya yakin nih karena jadi melaksanakan. Itu seperti sholat itu, puasa juga saya ajarkan. Biasanya dia kalau puasa gitu, ayo aku temenin yuk gitu. Puasa
sawah. Baru saya mau tanya tadi. Biasanya pasti kalau nanya besok puasa, apakah Bapak juga nemenin? Ternyata nemenin ya, Pak? Iya. Oke, berarti nanti ada buka bareng juga virtual sama anak-anak. Saya termasuk istri saya, karena kemarin saya duluan melaksanakan puasa sunat Syawal. Ini lagi halangan pas ayo aku mau puasa, ya udah aku temenin gitu. Aku tambah nemenin, tambah enak, karena aku kalau puasa itu enak, itu nggak tahu ya, badannya itu lebih enak, makan juga nikmat juga. Saya biasain. Jadi untuk kesehatan ya, Pak ya? Iya. Oke, baik. Wah, ini luar biasa, terima kasih Pak Masyudi, Pak Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat sudah mempersilahkan TVRI dan tim sosok ikut kegiatan Bapak dari rumah, olahraga, kasih makan ikan, lalu juga tadi ikut di mobil juga, lalu kemudian diajak ke ruang kerja. Ini kita doakan semoga Bapak sehat selalu. Amin. Terima kasih sudah menginspirasi kita semua, dan pastinya pemirsa yang menonton sosok kali ini di episode ke-17 ini ada satu kesan yang luar biasa dari episode 17 ya? Sudah episode 17. Ini nomor yang bagus nih, saya lahirnya juga tanggal 17, ini tanggal 17 episode 17, oke, luar biasa. Dan pastinya juga apa yang disampaikan sama Pak Kajati, cerita hidup, perjalanan, itu semua akan jadi hal inspiratif yang bisa diambil sebagai sebuah pelajaran, karena ada satu lagi kutipan Bapak yang luar biasa, tidak ada mimpi yang terlalu tinggi untuk diraih. Yes. Itu adalah salah satu quotes yang Bapak punya, yang membuat Bapak setiap hari harus terus berusaha dan kemudian ikhlas serta bersyukur agar apapun yang didapatkan ini bisa bisa menjadi satu hal yang membahagiakan diri sendiri dan orang lain. Pak Masyudi, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga betah di Kalimantan Barat. Amin. Dan terus menginspirasi kita semua, khususnya bagi anak muda. Pastinya. Dan pemirsa, itu tadi perjalanan kita dan juga hal-hal menarik tentang sosok yang kita tampilkan di episode kali ini dalam program Sosok bersama TVRI, bahwa memang ada banyak sekali cerita yang bisa kita ambil dan kita pelajari untuk kemudian bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, bahwa Kajati ini adalah sosok yang sederhana. Tadi juga di awal disampaikan bahwa dari keluarga yang biasa saja, tapi karena semangat dan tekad yang kuat, akhirnya bisa sukses dan juga berhasil. Intinya, siapapun bisa jadi apapun. Tidak ada mimpi yang tinggi untuk dicapai. Untuk dicapai dan diraih. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Ketemu lagi bareng kita di program Sosok selanjutnya untuk kita lihat dan kita ulik biografi sosok di setiap minggunya bersama TVRI. Selamat sore dan sampai jumpa.